Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing VVIP untuk tanggal 17 ya. Morning briefing yang biasa maksudnya di tanggal 17 Januari 2022 di minggu ketiga. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, mungkin teman-teman bisa bantu survei suara karena saya habis pindah ke ruangan trading yang baru. Kemarin agak sedikit gema dan ya kayaknya sih ini udah pasang peredam udah cukup oke. Nah, minta review dari teman-teman apakah suaranya masih bergema atau kualitas suaranya sudah bagus. Atau mungkin agak kurang besar atau suaranya kekecilan, mungkin bisa coba info di kolom komentar. Oke. Nah, lalu berikutnya saya mau bilang juga, Om, saya mau request pertanyaan yang bisa jawab di MB itu lewat mana? Lewat Instagram kita ya @silenttraderacademy. Nanti tiap siang di hari kerja, hari bursa, nanti staff kita akan Insta story ya, teman-teman bisa input requestan dari teman-teman di sana. Gitu ya. Jadi via Instagram. Nanti saya akan bahas, terima datanya dari staff baru saya akan bahas. Gitu ya. Yang menarik kita akan buat dalam bentuk rekapan. Tapi kalau enggak yang menarik banget ya kita enggak masuk. Oke, nah sebelum kita lanjut lebih jauh ke pembahasan market, ke pembahasan requestan, mungkin saya akan bahas seperti biasa trade dan profit kita di hari Kamis dan hari Jumat. Nah, hari Kamis saya nggak buat morning briefing karena lagi renov ruangan. Hari Kamis kita tradeless, di mana ada satu kita cut loss yaitu NICL. Ya, NICL kita cut loss karena jebol dia buat low baru, kita out dulu. Cut loss 4%-an. Ya kan? Lalu di hari Jumat ini kita nggak ada cut loss tapi ada profit 2 dan profitnya besar. Ya mungkin teman-teman sebagian yang sudah coba ya. Kita coba Instagram. Ya, jadi buat yang belum follow Instagram kami silakan @silenttraderacademy. Nah, di sini kita selalu info gitu ya, MDLN ini super apps kita ya, Silent Trader dia infoin. Kalau di VVIP kalau rekom kita hit TP dia infoin. MDLN Bapak ya, auto reject atas Bapak gitu ya. Dan apa namanya? Ini requestannya kayak gini. Nah, jadi nanti teman-teman bisa klik di sini, nanti bisa chat setiap siang. Gitu. Oke? Ya, jadi kalau yang mau silahkan. Ya, nah lalu berikutnya profit hari ini ada 2. Yang pertama ada Bapak, ini rekom tanggal 13, clear banget, kita belinya kemarin di jam 9.24. Nggak usah dicek ya, karena Bapak sendiri closing kemarin di 82. Jadi udah pasti kebeli gitu ya. Dan auto reject atas, sentuh TP2 ya. Cuma saya pribadi nggak sisa lot aja gitu ya, sisa lot aja. TP di sekitar trailing stop di 100 di angka TP2 saya TS ya. Lalu yang kedua ada MDLN, ini rekom tanggal 11 ya, which is itu hari Selasa kalau nggak salah. Hari Selasa TP 3 hari lumayan 7%, 5%, 7% ya, highestnya sekitar 7%-an. Tapi kita rata-rata belinya di sekitar 7778 gitu ya, sekitar 7778 untuk MDLN ya, dapat sekitar 5-7%. Gitu ya. Jadi hari ini ada 2. Nah, jadi buat yang belum download mobile apps kita juga dipersilahkan ya. Nanti kita akan selalu review. Kalau misalnya staff kami lupa untuk update watchlist, teman-teman bisa chat ke saya gitu ya, biar saya follow up. Jadi ada watchlist gratis setiap harinya di mobile apps. Dan tentunya nanti ada something new di Februari nanti terkait mobile apps kita. Jadi ditunggu saja ya. Kita lagi develop terus dari mobile apps ini menjadi super apps ya. Jadi 2022 Silent Trader Academy apps ini akan jadi salah satu aplikasi edukasi trading ataupun investasi platform yang worth it banget untuk teman-teman download. Lalu buat yang mau join VVIP ya, agar berkawal bersama, trading bersama, cuan loss bersama, dibimbing bersama, teman-teman boleh banget gitu ya, teman-teman boleh banget join. Link ada di description untuk ke grup free kita t.me/silenttraderacademy.
Ini project-projectnya, kita juga ada project waran, kita juga project IPO, ADMR, SEMA kita sukses, dan beberapa IPO ke depan yang akan kita coba masuk. Lalu project waran juga lagi ongoing, setiap hari ada morning briefing, grup diskusinya aktif, staff kita aktif, capable di bidangnya dan sebagainya. Jadi worth it banget kalau mau coba join. Ya daripada trading sana sini nggak jelas gitu ya. Jadi better kita punya komunitas yang benar-benar intens membimbing kita. Lalu next ini adalah VVIP Silent Investor. Hari ini open launching, ya open launching untuk registration, untuk untuk pendaftaran sampai tanggal 31 Januari 2021. Jadi buat teman-teman yang mau, ya buat teman-teman yang mau coba silahkan banget. Di kuartal 3, kuartal 2 kemarin, ini kan open untuk yang kuartal 4 ya. Jadi dari 1 Februari membershipnya sampai 30 April. Nah di kuartal 2, kuartal 3 ada satu emiten kita yang berhasil beggar. Kita emitennya kita beli kayaknya di Q1 ya, di sekitar bulan Juli kalau nggak salah. Di sekitar bulan Juli kita masuk ke emitennya gitu kan, Juni atau Juli saya lupa. Dan alhamdulillah beggar di Desember. Ya pas di Desember dia beggar. Ya Desember akhir dia beggar, alhamdulillah. Ya dan arahnya masih ke arah multi beggar. Gak lama lagi multi beggar. Jadi gak nyampe setahun, alhamdulillah. Ada juga kok ya teman-teman yang baru join, gak usah takut karena ada juga yang positioningnya belum jalan, masih di area beli. Ada yang floating loss juga. Kita lagi tunggu momentum untuk average down dan tembak di bawah. Jadi saya rasa timingnya cukup tepat untuk teman-teman join di Q4. Nah detailnya teman-teman bisa japri ke staff silent. Ingat ya, nggak ada rekening lain selain nama Joni Lintang. Kita nggak pernah chat duluan, kita nggak pernah telepon duluan. Segala iming-iming titip dana, investasi cepat dan sebagainya itu bukan kita banget. Jadi itu udah jelas penipuan. So yang atas nama silent trader ngaku-ngaku tolong di report aja, tolong disebarluaskan nih penipu biar orang lain nggak ketipu. Oke, lanjut aja, nextnya kita akan bahas ke arah market. Ya kita akan bahas ke arah market di mana hari ini market naik. Market naik. Tapi beberapa hal poin kritis yang harus kita saksikan ialah pertama, market kita naik cuma didukung oleh beberapa emiten aja. Ya mungkin kalau teman-teman yang market capnya besar itu ada MTech gitu ya, ada Arto, ada MTech, Arto, ada BBCA, Bank Mandiri juga, BBNI ya dan lain-lain sebagainya itu cukup naik. Jadi market kita kekerek sama emiten-emiten yang market capnya cukup besar. Nah ini yang membuat market terkesan naik. Padahal ya kalau Anda saksikan, teman-teman mungkin merasakan ya, apalagi yang portofolio supermarket, ini marketnya jelek sebenarnya, nggak bagus-bagus banget gitu dan nggak sesuai dengan kenaikan 0,52. Itu poin pertama. Lalu poin kedua, balik lagi seperti yang saya bilang, kalau memang blue chip yang selalu ditahan dan dipush bukan tidak mungkin bisa breakout, tapi memang agak lebih berat karena naikin banking itu butuh dana yang tidak sedikit dan market outlooknya masih sama. Yes, dia bisa bertahan di atas 6.600, maka dia targetnya uji resist lagi. Cuman entah kenapa kalau saya perhatikan volumenya makin mengecil. Ya, contoh hari ini saja naik 0,52 tapi volumenya itu terendah loh. Ya, terendah dalam, ini kan volumenya 155 ya. Ini lowestnya aja 163 volume. Ini terendah ya, 155 ini terendah sejak bulan Juli tahun lalu. Jadi 6 bulan lalu ini volume terendah hari ini. Tapi market naik 0,5. Ini yang membuat agak-agak scary ya. Ini agak membuat saya jadi agak-agak ragu. Ya dan kita nggak bisa expect lebih market akan breakout. Potensial secara teknikal bisa saja karena arahnya masih berada di sideways resist atas. Tapi dengan beberapa indikator ini harus kita perhatikan ya. Karena percuma, balik lagi seperti yang saya bilang, oke asingnya akum, tapi kalau akumnya cuma ini aja, ya lu nggak ada impact. Ya nggak ada impact besar yang bisa buat dia kerek. Percuma kalau second liner atau sektor-sektor lainnya juga hancur. Ya kan? Nah maka dari itu ya kalau Anda mau seperti yang saya bilang, minimal punya banking konvensional atau ya kayak Arto 1.
Jadi kalau market sektor-sektor itu yang digoreng gitu ya, setidaknya ya teman-teman udah dapat emitennya. Ya, kayak apalagi kayak Arto, market cap-nya besar tapi gorengan fluktuasinya besar juga. Jadi ya lumayan banget sih ya. Cuannya juga lumayan banget. Maaf ya, masih agak serak suara saya. Oke. Nah lalu berikutnya, jadi untuk market no comment lah ya untuk minggu depan. Outlooknya dia masih akan retest resist. Kalau gagal ya dia akan balik lagi ke resist bawah 6.600. Feeling saya masih akan bergerak dalam zona sideways, tapi tetap hati-hati potential correction. Karena ini kalau sampai bankingnya udah nggak ditahan dan asing sudah melakukan taking profit or anything gitu ya, distribusi dan sebagainya, maka pukulannya akan telak banget ya. Contohnya gini, marketnya ditahan, blue chipnya asing masuk, emitennya turun, apalagi nggak ditahan bisa bablas. Nah maka dari itu harus filter emiten-emiten yang setidaknya tidak terlalu terdistract, tidak terlalu terganggu dengan pergerakan market. Nah itu pintar-pintar Anda lah gimana. Dan kita alhamdulillah di VVIP selama 2 minggu terakhir, win rate nanti saya share untuk morning briefing hari Selasa ya. Total cut loss kita di minggu ini 3 sih. TP-nya kayaknya ada 8 ya, 8 atau 10, 8 atau 9. Jadi kalau ngitung win rate di minggu ini aja mungkin sekitar 70-80%. Tapi kalau kita flashback kemarin, win rate kita mungkin masih di atas 90%. Karena dari sekitar mungkin 17 total 20 trading, cut loss 3 mungkin 17-nya TP. Nah, jadi kalau coba kita hitung, tapi nanti di detailnya di staff saya ya. Oh 85%. Jadi win rate kita 85%. Wow, dan itu transparan ya. Teman-teman coba bisa cek, minta grup-grup sebelah yang promosi-promosi, minta aja transparansinya gimana. Tapi win rate kita seperti itu dan trading kita dikit tapi jackpotnya Bapak SDMU, Truck, GZC, OMDLN, RBMS dan sebagainya itu jackpot. Jadi ya cuannya juga bukan kaleng-kaleng gitu kan. Nah, lalu nextnya kita langsung aja ke pembahasan requestan. Ya, yang pertama ada Jawa. Jadi Jawa ini digoreng lah ya, dicopet dan sebagainya. Terlihat dari akumulasi kemarin di Jawa ya fluktuasinya cukup liar dan sebenarnya harus cek nanti malam ya. Apakah per hari ini YP atau XA-nya jualan atau enggak. Nah, tapi kalau sampai YP dan XA-nya jualan, ini kan yang goreng mereka nih. Nah, kalau ini sampai jualan, maka agak berat ya. Feeling saya dia akan perlahan nanti ke bawah ke arah 240, 230. Oke. Jadi kalau bisa dihindari dulu lebih bagus sih untuk Jawa. Innov ini perusahaan daur ulang ya. Sebenarnya kalau dibilang outlook ya mungkin cukup menarik ya, tapi harus diteliti lebih jauh karena perusahaannya unik, tapi kalau dalamnya nggak bagus ya agak susah gitu ya. Jadi untuk Innov saya pribadi no comment lah. Harus research, tapi saya bisa bilang bisnis modelnya unik. Ya, bisnis modelnya unik. Dulu Innov saya pernah recall waktu dia sideways lah. Pokoknya waktu nggak liquid. Ya, waktu dulu nggak liquid saya pernah recall. Gitu, tapi ternyata sekarang udah liquid ya. Keren juga. Nextnya Aldo, entry di berapa? Nah tadi Aldo saya sih nggak rekom ya. Cuma saya tadi di grup tuh sempat bilang gitu, dari 1200 ini anak tangga ini. Ya, dari 1200 ini anak tangga. Saya perhatiin dia breakout 1200 tapi nggak ada turbulensi, ngerti ya? Turbulensi itu fluktuatif, bantingan nggak ada. Anak tangga aja mulus. Dan ya kalau kita lihat dia breakout hampir all time high-nya. Wow, dan ini menarik sekali ya sebenarnya untuk di follow up sebagai saham-saham unstoppable. Nah, kalau mau entry mungkin bisa tunggu pullback around 1200-an ya. 1200, 1250 kalau dikasih silahkan. Tunggu di area sana. Lalu next Yata, belum ada momentum sih, tapi ya positioningnya udah bottom banget pas ada EMA 200 juga. Menarik sih ya. Mungkin kita bisa coba masuk rekap saham 17 ya. 17 Jan. Yata. Bisa sih kalau mau buy on nekat. Stop loss 54. Ya paling target rebound resist 1 sih jauhnya 64 ya, tapi feeling saya di sekitar 62 juga oke sih ya. 61 62 target jualnya juga harusnya sih oke. Ya stop loss di 54.
kalau mau. Ya stop lossnya di 54. Lalu nextnya The Gig. The Gig dia lagi buat wedge ya, cuman balik lagi kalau momentumnya nggak ada dan terjadi panic selling, ini yang agak berat karena kadang beberapa emiten yang dilupakan itu bisa lanjut turun. Nah sebenarnya dia masih dalam wedge, masih dalam flagnya, konsolidasinya masih belum berakhir. Lalu ada beberapa batas support penting yang mungkin kita harus perhatikan, itu di around sekitar ya 200 sih sebenarnya ya. Dimana di sekitar 200 itu area-area krusial untuk The Gig. Cuma dengan batas toleransi mungkin di sekitar 190-an. Nah itu kuncinya ya. Jadi kalau sampai 190 ini jebol, saya rasa outlooknya agak jadi kurang baik. Ya mungkin itu bisa dibatasin sebagai batas stop loss. Lalu BHBP hari ini technical rebound aja sih. Ya hari ini sebenarnya hanya sedikit technical rebound karena kalau kita perhatikan ya ini ada support kecil gitu ya. Jadi dia membal. Dan beberapa tadi juga ada yang konsul teman-teman VVIP ke saya bilang Anda bisa sell on strength aja. Mungkin target reboundnya ke 190 sampai 200. Nah, disinilah Anda untuk SOS. Karena kalau dia belum confirm biasanya dia cuma naik bentar kayak gini nih. Naik bentar turun lagi. Ya, naik bentar turun lagi. Jadi nanti bisa manfaatkan setiap rejectionnya untuk teman-teman bisa exit. Oke? Outlooknya masih ke bawah ya menurut saya ya. Saya nggak tahu kalau tiba-tiba diarahin kayak mesin berkali-kali, saya no comment. Tapi secara tren kita sepakat ini masih downtrend, arahnya masih turun. Ya, untuk Bima ARB sih nggak kaget ya. Jadi ya kayak biasa, ARB tunggu 2-3 kali nanti serok. Gitu aja ya. Atau dia kan masih follow up close di atas EMA 13. Nah follow aja. Sementara sih ada support yang confirm di 240, atau kalau kita tarik EMA garis merah tuh di 250. Ya inilah support yang harusnya nggak boleh jebol. Kalau ini jebol saya rasa polanya akan berubah. Ya tapi kalau dia masih ngikut polanya, saya rasa nih masih masih bagus ya. Arah polanya masih bagus. Naik turun, dia nanti target sentuh sini, dia rebound lagi. Ya, kayak gini lah. Itu outlooknya ya. Bagi yang sering pantau Bima tahu lah polanya kayak gimana. Arto ya seperti yang saya bilang, ini adalah salah satu swing banking yang mungkin Anda bisa optional ya untuk mau gitu ya, batas 1700. Kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu ada yang request, saya bilang di atas 1700 oke banget, dan ternyata pas nyentuh 1700 nggak lama langsung rebound ya, bahkan reboundnya mau balik ke 19.000. Target dia adalah dia punya last defense itu di sekitar 19.000 ya. Yaitu adalah all time high-nya 19.150. Mungkin arahnya ke sana. Ya, dan bukan tidak mungkin ya teman-teman ya. Bukan tidak mungkin untuk di break. Jadi arahnya masih ke arah atas. Cuman positioning area belinya kita harus atur aja. PKPK MITI ya ini sesekali harian sering digoreng ya. Naik beberapa persen dibanting, naik beberapa persen dibanting. Pada conclusionnya sebenarnya ini lebih kepada kita perlu tunggu ada yang nge-HK aja sebenarnya. Tiba-tiba bisa naik belasan persen dan sebagainya. Tapi secara teknikal kalau polanya repeat harusnya MITI masih bagus, masih arahnya ke atas ya. Dengan batas jelas di 200 sebagai area stop loss. Atau ya kalau mau jauh sekalian di sekitar 192 kalau mau ya. Kalau nggak mau juga nggak masalah, cuman harga segini agak tinggi masih. Paling kalau mau tunggu di 200-210 kalau mau coba hold, atau kalau mau coba buy untuk MITI. Oke, Arto untuk swing panjang bagus, untuk invest bagus. Sampai ada berita apa kok ARB ini repo ya. Saya lihat polanya repo. Jadi kalau repo lihat technical jebol kita out ya. Jadi simplinya dia repo. Broker-brokernya. Oke, arahnya masih ke bawah, hati-hati nih sama 200 kalau jebol skip dulu. Ya Jawa sudah. Arto, cara Om S cari cuan di sahamnya Mr. B gimana Om? Sebenarnya saya nggak ngelihat ke situ sih. Ya, saya lihat teknikal aja. Jadi kalau Anda lihat emiten-emiten kita yang kita rekom itu semua bisa dijelaskan secara teknikal. Ya mungkin saya nggak bisa jelaskan di sini secara spesifik. Itu lebih enak jelasin di STAC ya, kelas belajar di STAC. Tapi pada conclusionnya kalau teman-teman yang paham teknikal, kayak misalnya contoh saya buy ketika dia rejection pullback, after breakout dia pullback, saya buy, terbang. Ya urusan di arah atau dan sebagainya saya no comment. Ya kenapa? Karena ya itu rezeki lebih lah, itu bonus. Tapi pada simplinya analisa ke atasnya berhasil.
Ya, dan banyak faktor, saya pakai indikator, saya pakai volume, saya indikator tambahan pakai bandarmologi dan sebagainya. Cuman memang kebetulan beberapa kali sahamnya saham-saham Mr. B. Kayak contoh MDLN emang kok Mr. B kan enggak. Setahu saya beliau belum main di sini. Ya nggak tahu kalau nanti dijebolin 90 dia main. Tapi enggak. Jadi banyak juga emiten yang bukan dia yang goreng. Jadi karena saya purely lihat secara teknikal aja. Ya. Truck, wah kayaknya truck ini agak-agak tewas deh. Masih sebenarnya sih masih oke. Cuman kalau kita lihat kemarin ini tanggal 13 ya, ini broker summary tanggal 13. Ini dia YP-nya udah berhasil exit semua sih. YPXA-nya sudah berhasil exit semua. Sehingga banyak teman-teman yang nanya juga di VVIP. Karena kan kita jackpot juga ya. Beli di 206 naik ke 240 itu kan hampir ya hampir 20% lah ya, kurang lebih belasan persen. Nah banyak juga yang nanya, Om ini masih bisa buy gak? Sebenarnya bisa, tapi tunggu deket-deket 200. Karena kalau nggak ada bandar yang goreng ini perlahan pasti turun ke resist 190. Nah bahkan kalau di bawah 200 dapat lebih low risk menurut saya. Ya, ini batu bara sebenarnya masih oke ya. Sebenarnya batu bara masih oke. Batas di 1000 breakout-nya di 1700. Nah ini cek lah, bisa BOB sih di 1700 kalau mau. Ya. Oil saham IPO skip. Sebenarnya banyak IPO lain yang menarik ya. Mungkin saya bisa kasih contoh OBMD misalnya. Disclaimer on. Ya OBMD positioningnya sideways, ada volume. Nanti tinggal kita cek kalau ternyata ada akum, menarik gitu ya. Target breakout misalnya di 130 atau 138. Ya jadi beberapa IPO yang kemarin sudah listing menarik banget tuh, kayak Nasi kemarinnya, Derma, lalu juga ada BSML, lalu Kesema juga tadi kan digoreng, dan beberapa emiten lainnya gitu ya, itu pada terbang yang IPO. Jadi ya sebenarnya bisa dilirik. Cuman kalau Anda tanyanya oil, kayaknya sih ini kan IPO-nya udah agak lebih lama ya, dia di bulan September, jadi teknikalnya sih belum terlalu gimana ya. Cuman dia memang ketahan di atas 290 aja, di supportnya aja. Itu aja sih, tapi di luar dari itu di luar dari itu belum ada pergerakan. Cuman per candle hari ini lumayan, dia ada inside bar, udah volumenya juga udah kecil, udah area overbought juga, udah muncul sinyal juga ya, mungkin bisa dipantau lah untuk copet-copet di hari Senin nanti. Good. Oke, jadi kayaknya requestannya nggak terlalu banyak ya. Mungkin nanti kita bisa diskusi aja di grup lebih lanjut, atau bisa tanya-tanya di Instagram. Ya minimal teman-teman kalau nggak mau join VVIP, kita bisa diskusi di grup free aja lah. Itu diskusinya sehat, kita filter, nggak ada pom-pom dan sebagainya. Jadi enak kok untuk teman-teman mendevelop trading teman-teman di pasar modal setiap hari. Gitu ya, jadi saya rasa cukup. Sekali lagi thank you teman-teman semua. Happy weekend. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.